Ketika Jepang perintah Mbah Hasyim Asy'ari hormat ke timur. Apa jenenge iku? Ya sekali. Yai Hasyim menolak. Tidak. Padahal kalau Jepang datang ke Tebuireng dihormati ya dengan baik, nggak dikasari enggak. Tapi begitu perintah agar hormat ke arah timur, menolak. Sampai di penjara, dibawa penjara ke Mojokerto, ditemani oleh santrinya namanya Solihin dari Babakan Ciwaringin Cirebon, bukan dari Depok. Ya Kiai Solihin. Sampai, ya ini Solihan tuh Solihin tuh. Sampai digebugin, tangan kanannya hancur, Mbah Hasyim tuh, gak bisa bergerak. Keluar dari penjara 1 bulan. Begitu pula Kang Solihin, santri yang menemani juga berdarah-darah. Hanya karena, padahal kalau pura-pura aja boleh loh, pura-pura. Artinya enggak, tapi pura-pura ben selamat lah. Gak apa-apa padahal. Tapi tidak. Sebagai orang yang konsekuen, konsisten dengan amanah, walaupun pura-pura tidak. Paham betul? Nah, nanti PCNU Depok juga akan dicoba menghadapi kebenaran dan kebatilan, tegas tidak. Orang lain ragu-ragu kita tegas, orang lain takut kita berani, orang lain diem kita ngomong. Tenang tahu orang ini, bukan diuji nanti. Yai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional juga, pahlawan nasional. Tinggal Gus Dur yang belum ini. Kalau Gus Dur pahlawan nasional, 3, kakek, bapak, anak, cucu. Pahlawan nasional semua. Kalau Gus Dur sudah, ini baru kakek dan anak. Ketika sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 45, di situ ada Piagam Jakarta, 7 kata. Dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Pejuang-pejuang nasionalis dari Indonesia Timur yang non-Muslim keberatan. Ini kalau ditulis nanti jadi negara Islam ini. Keberatan. Akhirnya Yai Wahid pulang ke Tebuireng. Karena belum ada WA. Ada WA nggak usah pulang jadi. Pulang ke Tebuireng. Jombang. Menghadap ayahnya matur. Ceritakan apa yang terjadi BPUPKI. Yai Hasyim jawabnya, ya nanti malam saya istikharah dulu. Saya sholat dulu nanti malam. Malamnya sholat, paginya Mbah Hasyim perintah pada Kiai Wahid kembali ke Jakarta. Saya setuju Piagam Jakarta dihilangkan. Gak ragu-ragu itu? Gak ragu-ragu? Saya setuju Piagam Jakarta dicoret. Kenapa? Yang penting Indonesia kuat dulu. Bersatu dulu. Baru merdeka kemarin, masa sudah bertengkar tentang syariat Islam. Kuat dulu. Soal nanti syariat, nanti kita perjuangkan di atas negara yang kuat. Di atas tanah air yang kuat, kita bangun masjid, kita bangun madrasah, bangun majelis taklim, bangun pendidikan, bangun apa sajalah, organisasi di atas tanah air yang, nah kalau tanah airnya belum kuat sudah bicara syariah, tanah airnya bubar, perang saudara pisan malah. Contohnya Afghanistan. Kita baru rasakan sekarang. Benar Mbah Hasyim itu benar. Baru keras sekarang. Afghanistan kan ringkas cerita ini, ringkas cerita. Kalau nggak ringkas cerita 2 tahun ngomong gini mah. Saya tahu awal mulanya datangnya Soviet, saya tahu ceritanya. Babrak Karmal ada. Nah, nggak ceritanya saja. Afghanistan nyerang, Soviet nyerang, Afghanistan mau dicaplok.
Nanti kalau di Afghanistan kena, Pakistan pun akan diambil lagi. Semuanya Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, semuanya ambil Soviet semua. Ya gitu maunya. Dilawan oleh para mujahidin. Terutama, antara lain bukan terutama, antara lain pemuda masjid. Kalau kita di sininya lah. Mahasiswa yang tinggal di kamar-kamar masjid. Bahasa sana, Taliban. Apa? Biar tahu sejarahnya ini, biar. Ringkas cerita, Raja Fahad membuka pendaftaran jihad. Indonesia pun banyak ke sana, anak-anak Saudi, Mesir, semua banyak. Afghanistan lawan Soviet. Pakistan, Indonesia, Rozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Rahmat, Samudra, semua sana. Ringkas cerita, dilatih oleh Amerika sampai habis 400 juta dolar. Soviet kalah. Walaupun korbannya orang Islam banyak banget. Soviet kalah, lari meninggalkan Afghanistan. Ya, berdiri pemerintah. Belum kuat, belum bersatu, belum kokoh, sudah bicara syarat Islam. Pemerintah harus bersih, harus anti Amerika. Kita harus lawan Amerika. Ya Allah, sampai sekarang sudah 40 tahun negaranya tidak kuat, syariat Islam yang nggak jalan. Syariat Islam yang nggak jalan, negaranya 40 tahun perang saudara, 100% umat Islam. 99% ahli sunnah madhab Hanafi, para kota Naqsyabandiyah. 1% Syiah. Paten-patenan, bunuh-bunuhan. Ini, kenapa Mbah Hashim menerima dicoretnya piagam Jakarta? Karena yang penting Indonesia berdiri dulu, kuat, bersatu, kompak, solid. Di atas tanah air yang kompak itulah kita dakwah itu caranya. Dengan Allahu Akbar. Terutama Depok terutama. Makanya kalau Bapak dengar di Instagram saya, belak-belakan bersama Said Akil itu, kalau ada kelompoknya ingin mimpi ke belakang khilafah, saya mimpi ke belakang Wali Songo. Saya mengajak warga NU, ayo kita membangun bangsa ini ke belakang. Kita tiru metodenya Wali Songo. Sudah barang tentu dengan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, nggak sama. Tapi metodenya, paham betul? Nggak ada Wali Songo masuk desa, takbir, nggak ada. Wali Songo mendahulukan akhlak, budaya. Masya Allah, malah begitu dikalahkan. Raja Brawijaya V, Hindu, istrinya banyak, 600 istrinya Bu. Gak apa-apa, raja gak apa-apa. Kalau Pak Kapolres gak boleh. Raja Brawijaya yang kelima, namanya Kertabumi. Istrinya berapa? 600. Salah satu, malah dua sih. Salah satunya yang terkenal, satu aja deh. Islam, muslimah. Namanya dari Cina Muslim. Namanya Subanti atau Dewi Retno. Sah mboten? Sah tidak? Laki-laki Hindu, istrinya Islam, sah mboten? Mboten, enggak sah. Bukan kita menghina agama ini, enggak, memang aturannya enggak sah. Kalau laki-lakinya Islam, yang istrinya non-muslim, sah. Walau pinter dewe lah, orang Islam itu pinter dewe lah. Tapi Allah punya hikmah, punya rahasia. Punya anak laki-laki. Nama Cinanya Jinbun. Maklum anaknya ibunya Cina, nakal. Setelah nakal,
dibenci oleh keluarga istana, keluar dari Majapahit, dari keraton keluar, jalan ke timur, 40 kilo apa 30 kilo lah, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan ulama besar, namanya Syekh Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi. Yang bapaknya Ibrahim ini mendarat di Palang Tuban dengan bawa 2 anak, Rahmatullah dan Ali Murtadho, dan ponakannya Abu Hurairah. Alah, cerita ini nggak ngerti sampean. Itu paling sulit, kadang diajak dongeng gini nggak ngerti. Nanti diajak masalah usul fikih nggak ngerti. Diajak masalah hadis nggak ngerti. Ngerti apa? Ngerti lagi. Takbir, ngerti cuma itu aja cuma. Masuk Islam si Jinbun tadi. Namanya diganti Abdul Fattah. 5 tahun ngaji Islam, hafal Quran. Permisi pada gurunya, Syekh, saya anak raja, anak penguasa, harus jadi raja. Silakan, saya dukung, saya doakan. Ringkas cerita, tidak lama berdirilah kerajaan Islam pertama di Demak, Bintoro, rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, putra Brawijaya V. Bapaknya kaget, anak jadi raja Islam. WA ke anak yang satu, Prabu Sriwijaya di Kukang. Kukang itu Palembang. Kukang itu bahasa Cina, maknanya pelabuhan besar. Sekarang Palembang itu. Sana rajanya anaknya Brawijaya juga, namanya Aryadilah. Nah, si Jinbun jadi raja Islam, bagaimana pendapat kamu nak? Atau komentarmu lah. WA-nya di-reply, jawab, yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah, tapi Fatahillah. Bapaknya kaget, ini anak masuk Islam semua. Lama-lama masyarakat Majapahit ikut Demak. Kenapa? Banyak, sebabnya banyak. Ini kalau dongeng ini 2 tahun nih. Nyun sewu, kalau ada orang Hindu yang datang, bukan saya menghina, bukan. Ini ilmiah. Apa adanya ngomong. Agama Hindu menganggap manusia itu berkasta-kasta. Brahma yang paling atas, Satria, Sudra, Varia, Waisa. Kita ini Sudra ini harus. Yang Sudra ini, apalagi sang sore, apalagi sebawahnya, tidak boleh menggunakan lapal atau sebutan ingsun, aku. Gak boleh. Kaulo alit, budak kecil, jongos kecil. Gak boleh. Ingsun raja ingsun tuh. Kita gak boleh ngomong ingsun, tangkap dan ramil. Kita ini kalau salaman dengan raja, gak boleh tangan, dengkul yang dicium. Kita ini kalau kelas kita ini menghadap raja, menciumnya bukan tangan, dengkul. Tapi sekarang masih di Jogja itu. Coba. Wali Songo ngajarkan nawaitul wudu'a, niat sopo usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo. Orang Jawa kaget. Seumur-umur gak boleh ngomong ingsun kecuali masuk Islam. Kalau gak masuk Islam, sampai kiamat kurang rong dino, gak bakal ngomong ingsun. Sampai kiamat kurang 2 hari, gak bakal ngomong ingsun. Akhirnya ini salah satu aja, salah satu contoh aja ini. Berbondong-bondonglah waro'aitan nasayat ulu nafi dinilai. Ada kiai jalan-jalan, ada orang sesajen. Apa ini Pak? Apa ini? Sesajen kiai. Untuk apa? Nasi sekepel pojok rumah. Untuk apa? Ngusir roh jahat, tuyul, kuntilanak, perkayangan, supaya lari dari kita. Babi ngepet, jangan datang ke sini. Kata kiainya, kamu kan kaya,
potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Nurut dia. Jadi 30 piring, 40 piring, 40 mangkok lauk. Lapor Kiai, sudah jadi 40 piring. Dengan lauknya 40 mangkok. Taruh pojok mana, diatur perempatan mana lah. Di bawah pohon mana lah. Kata Kiainya, bukan ditaruh di pojok perempatan atau di bawah pohon, tapi dimakan oleh tetangga, teman, diundang semua suruh makan. Sebelum makan, kita minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi paham. Alhamdulillah. Itu loh dakwanya. Nggak ada wali takbir, nggak ada. Bawa pentung lagi, nggak ada. Itu dakwanya cara wali. Nah inilah, berani berkata begini, berarti kita sudah memegang amanat. Sehingga lama-lama Brawijaya 5 ditinggal rakyatnya. Lingak-linguk rakyatnya wis entek. Masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya 5, tamatlah, selesailah riwayat Imperium Majapahit yang gagah perkasa ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada sampai Sri Lanka, sampai Filipina, Majapahit semua itu. Namanya Nusantara namanya. Majapahit semua bubar tanpa diperangi, tanpa diteror, tanpa dibom, apalagi ditakbiri, nggak ada. Hilang karpe dewe. Hilang sirno kertaneng bumi. Ini yang bukan orang Jawa, maaf nih kalau kurang paham nih. Tapi Pak Syihab, luaran Tebu Ireng paham. Hilang sirno kertaneng bumi. Kerajaan Majapahit hilang ditelan bumi. Nah ilmunya mana itu? Ilmunya orang Majapahit yang bisa terbang, yang sakti-sakti itu. Surodiro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Kehebatan orang Jawa, ilmunya orang Jawa kalah oleh jampinya santri. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang doanya nerobos karena keseringan bikin proposal. Kiai Wahab itu Kang Solehan, Kiai Wahab, muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Sumatera Selatan. Jumpa Kiai Kamil Soleh, bapaknya Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji waktu Pagil Munawar. Itu NU pertama Palembang. Kemenes Pandeglang, Ki Abdurrahman. Ke Pagentongan Bogor. Ke Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Ke Cirebon, Ki Abbas Buntet, Ki Amin Babakan, Ki Satoral Jenangun. Ke Majalengka, Ki Abdul Halim Limunding. Semarang, Ki Ridwan. Lasem Mbah Maksum. Kudus Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Kiai Faisal namanya, Guru Faisal. Muter-muter. Tahun 25, 24, 25, bayangkan. Sekarang aja saya ke Menes males kok. Sekarang tuh ada mobil, saya punya mobil, ke Menes masih males. Jauh dan belok-belok, jalannya jelek. Kiai Wahab tahun 25 datang ke sana. Tanpa proposal. Uang sendiri. Karena muter-muter itu lama, nggak kayak sekarang saya ke Surabaya pagi berangkat sore pulang, tahu tuh lama kan? Maka Kiai Wahab istrinya banyak. Sampai-sampai pernah naik kereta api dari Jombang, dari Jogja ada perempuan naik, duduk di sebelahan, di depannya. Kata Kiai Wahab, saya kok seperti kenal kalau sampean. Lagi om kalau bekas istri sampean. Tapi istri lu halal. Istri halal, Bu. Halal, nikah betul. Hanya saya hormati. Oleh karena itu, kalau tujuan kita, prinsip kita, tadi dalam BA juga dikatakan, ahli sunnah jamaah, jelas, sejak dulu, sekarang dan seterusnya, ahli sunnah tidak pernah bergeser. Yaitu memperjuangkan kalimatul haq, bitawassut wa
Asam. Moderat dan toleran. Paham betul? Paham tidak? Tawasud moderat. Tidak radikal dan tidak liberal. Butuh cerdas. Dikira gampang apa? Memberikan, meletakkan dasar-dasar tawasud wasatiyah. Gak gampang. Quran dipakai, hadis dipakai, akal dipakai. Tawasud. Quran hadis saja jumud, eksklusif, malah ekstrim, malah radikal. Quran hadis saja. Akal saja, wah liberal, karpe dewe nanti. Ini enggak. Akal dipakai, Quran nomor 1. Tapi akal juga dipakai. Itu sulitnya tawasud. Maka yang bisa tawasud hanyalah orang yang cerdas. Yang tidak cerdas nggak mungkin tawasud. Jadi kalau yang moderat berarti cerdas, yang tidak moderat berarti jawab, berarti apa? Goblok. Sama namanya ngomong sampai lu bukan saya. Sekali lagi, yang tawasud berarti, yang tidak tawasud berarti yang ekstrim, yang radikal, yang teror, yang keras saja, kurang keras. Yang ekstrim, yang radikal, yang teror, HTI, Wahabi, Salafi. Yang paling berjasa dalam membangun, meletakkan dasar-dasar wasatiyah syariah adalah Imam Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Imam Syafi'i. Kok dikira Mas Syafi'i yang tukang jual bakso itu? Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di kota Fustot, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau berjasa besar meletakkan dasar-dasar moderasi dalam bersyariah. Menurut beliau, kita bersyariah satu harus berdasarkan Quran. Tapi Quran macam-macam ayatnya. Pidato gampang. Mari kita kembali pada Quran. Oh maksudnya. Itu. Saudara-saudara umat Islam. Mari kita kembali pada Al-Quran. Ya cara kembalinya. Ya mbuh. Quran itu tipe ayat. Ini salah satu sudut saja. Salah satu sudut ini. Itu macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas. Tidak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Ada ayat remeng-remeng mutasyabiah. Aula mastumun nisa. Orang punya wudhu senggolan dengan istri. Sengaja, batal wudhunya. Menurut Imam Syafi'i, sengaja nggak sengaja. Syahwat nggak syahwat. Kakek-kakek, nenek-nenek, senggolan. Nggak sengaja, batal wudhunya. Menurut Imam Malik, kalau syahwat baru batal. Nggak syahwat nggak apa-apa. Menurut Imam Ahmad, kalau sengaja, kalau lupa enggak, kalau enggak sengaja enggak batal. Menurut Imam Hanafi, kalau tidak yang satu enggak batal. Apa yang satu? Yang satu apa? Paham enggak? Alah, masa gampang kerjaan tiap malam kok. Coba. Ngerti enggak itu? Yang selalu pidato, mari kita kembali pada Quran. Ngerti enggak kayak gini nih? Ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Harus taat pada pemerintah. Muqayyad. Dengan syarat. Kalau pemerintahnya benar. Satu rentetan, tapi nilainya beda. Paham betul? Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Mutlak. Absolut. Harus taat pada pemerintah. Muqayyad. Lihat dulu pemerintahnya benar apa enggak. Perintahnya benar apa enggak. Baru kalau benar harus taat. Kalau enggak harus dilawan. Muqayyad namanya. Cuma satu rentetan kata. Ngerti enggak ini? Yang suka khutbah, mari kita kembali pada Quran. Ngerti enggak kayak ini nih? Ada ayat ammah, ada ayat khosoh, ayat umum wajib sholat. Contohnya ini, contoh saja satu, wajib sholat. Siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ayat khusus, wajib perang. Kapan itu? Ya kalau lagi perang. Paham betul?
alladzina ukhriju min diyarihim alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, langsung disambut bidadari cantik, sudah telanjang, siap pakai. Ayat lagi perang Ahzab. Madinah dikeroyok 10.000. Ning jero di dalam Madinah hanya 1.000 orang Islam, kurang dari 1.000 malah. Dikeroyok 10.000, dipimpin Abu Sufyan. Nah, beberapa sahabat ketakutan. Nabi bikin parit untuk menjaga pertahanan Madinah. Datang musuh, banyak sekali yang kudanya besar, bisa loncat parit. Bisa loncat parit masuk kota. Beberapa sahabat ketakutan, ngunci diri dalam rumah. Ayat itu turun. Keluar dari rumah. Lawan itu. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Jadi ayat ini ayat umum Pak khusus. Kalau lagi perang, ayat ini dibaca. Kalau lagi perang, diamalkan. Kalau lagi perang. Kalau lagi perkawinan, masa banyak ayat itu. Kalau lagi perkawinan, bacanya ya wa'ashirna bil ma'ruf, romantisme suami istri, gitu loh. Bila perlu dibawa pula kitab Qurratul Uyun, 28 posisi, Kama Sutra, gitu. Mulai kawinan, lagi perkawinan, aku malah baca, alladzina wa'udhu fi sabili wa qutilu. Coba, yang novis apa itu namanya, Pak? Yang Surabaya itu, yang ngebom gereja itu. Padahal kalau bomnya dilempar, selesai kan? Dilemparnya ke gereja. Ya. Kalau Qurannya waqtilu, membunuh dan terbunuh. Coba pahamnya pendek banget caranya. Ya kalau mau ngebom gereja, lempar aja. Kenapa sih? Enggak. Dia sini harus mati, harus surga nanti. Kalau tidak mati belum surga. Qurannya waqtalu qutilu. Dan lagi harus anaknya dibawa. Coba. Kan cara yang waras sih, yang agak waras lah. Panggil temannya, titip anak saya ya. Anak saya masih kecil, titip ya, saya mau ngebom gereja, titip anak saya. Itu enggak, anaknya dibawa 4-4, pasang bom di perutnya. Coba, waras nggak orang kayak itu tuh? Ini karena nggak cerdas tadi. Paham betul? Karena nggak wasatiyah tadi. Anaknya diajak ngebom, coba. Wajib, kalau yang agak normal dikit lah, anak titipkan. Titip anak saya ya, saya mau ngebom. Titip anak saya ya. Anaknya diajak mati bareng, mati bersama-sama. Ya, gak waras banget. Islam itu, kayak gitu Islam. Nah, ada lagi. Ada ayat ammah, ada ayat khas. Ada lagi ayat hakiki majazi. Ayat yang realistis, ada ayat yang metafor, majaz. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas muka bumi hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang langgeng adalah mukanya Allah, bukan muka. Nanti kalau muka bulat apa lonjong mukanya Allah tadi? Kalau muka maknanya berkumis apa enggak itu? Bukan muka, zatnya. Apalagi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Kekuasaannya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tuhan duduk di arsy ongkang-ongkang. Bukan duduk menguasai arsy sampai akhir alam. Ada lagi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat baris di mahsyar nanti, malaikat saffan baris. Wa jaa rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apalah hari santri apa? Bukan Tuhan yang datang. Wajah rabbuka artinya wajah amru rabb. Perintahnya yang datang. Ini tuh loh, kalau nggak mondok, nggak ngerti kalau ke pesantren. Punya SAG lah, lulusan perguruan tinggi Islam swasta. Kuliahnya seminggu 2 kali Jumat dengan Sabtu. Dosennya sering sakit-sakitan. Dia sering bolos. SAG, Masya Allah, sarjana alam gaib. Ada lagi ayat nasikhah yang menghapus, mendelit. Wa mansukh, ada ayat yang dihapus. Namanya ilmu apa ini? Usulul fiqh. Yang bikin siapa namanya? Imam Syafi'i. Siapa nama lengkapnya?
Yang hafal ayat saya kasih 1 juta. Sekarang hafal enggak? Nah, yang berjasa besar wasatiyah fil aqidah, Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Yang keras. Pertama Muslimat Fatayat, harus tahu. Wafat tahun 324. Bagaimana wasatiyahnya? Akalnya dipakai. Wah, belum selesai cerita Syafi'i aja belum selesai tadi. Balik lagi Syafi'i lagi ya. Balik lagi. Di Quran perintah sholat 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Gak ada di Quran. Ini orang yang suka pidato, ngerti gak ya kira-kira ya? Di Quran itu gak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Adanya di hadis furidot alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Di hadis sholat diwajibkan 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Di hadis pun tidak dijelaskan prakteknya sholat. Maka ulama menggunakan akal. Akal ada 2. Akal rame-rame namanya konsensus, ijma. Akal dewe-dewe namanya kias analogi. Akal rame-rame antara lain sholat rukunya 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Ini hasil ijma'ul ulama. Sepakat ulama sholat seperti itu tuh. Kita lakukan sholat itu, sepakat itu ulama seperti itu. Ada lagi akal sendiri-sendiri. Apa? Kias namanya. Ada 9 aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ri, ikna'i. Kalau orang nyandak. Contoh, sabu-sabu. Halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Ada di Qur'annya? Inna sabu ada hadis sabu-sabu haram Rahul Bukhari ada. Pakai akal dong. Caranya namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang memabukkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran jelas haram, maka ini barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza namanya kias burhan. Semua yang memabukkan masuk golongan khamr. Semua apa saja, heroin, kokain, kias. Kalau nggak pakai kias nggak bisa. Ada lagi, nempeleng ayah ibu boleh nggak? Di Quran nggak ada, Bu. Nggak ada, betul. Nggak dilarang. Tidak ada ayat Quran melarang. Jangan nempeleng ayah ibu. Nggak ada. Yang ada, wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak. Kamu jangan ngomong kasar kepada ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumah ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempelengnya aja. Di Qurannya nggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja haram. Kalau ngomong kasar saja haram. Lebih-lebih nempeleng. Komoh deui nempeleng. Sunda. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apa ini? Zinanya? Jawab ya Allah. Yang dilarang apa ini? Zinanya? Lebih-lebih. Jangan begitulah. Zinanya? Namanya kias aulawi. Kias apa?
Ini ilmunya Imam Syafi'i ini. Yang tahu kiai, yang tahu. Kiai tenanan tapi bukan istimewa ulama, bukan. Kalau itu jima ulama kalau itu namanya. Yang tahu gini kiai yang pesantren. Ada orang pidato tidak setaklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling nomor satu siapa? Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu Imam Bukhari? Saya juga tahu Imam Bukhari itu ahli hadis nomor satu Bukhari. Tapi ente nggak tahu nih, Imam Bukhari ahli hadis nomor satu itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari ahli hadis nomor satu itu taklid kepada Syafi'i. Syafi'iyul madhab. Kalau nggak percaya baca kitabnya. Nggak usah dalamnya. Kulitnya tok. Kafre mawon. Sahih Al-Bukhari. Jami' wa Ta'lif. Al-Muhaddithul Kabir. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Mutaffa sanat mi'atain 56. Syafi'iyul madhab. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Bukhari taklid kepada Syafi'i. Udah kalau gitu hadisnya Imam Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ayo mau apa? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik antara lain. Gurunya banyak, ada perempuan juga. Imam Syafi'i pernah ngaji pada perempuan namanya Sayyidah Nafisah yang kuburnya di Mesir. Bintil Hasan bin Ali, cucunya Sayyidina Ali. Ya. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Robi'ah. Laki-laki Robi'ah tuh. Imam Robi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Penulis Al-Quran ada 10. Yang nulis Al-Quran ada 10. Muawiyah, Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubay bin Ka'ab. Ketuanya Zaid bin Thabit. Punya anak Khorijah. Khorijah punya murid Robi'ah. Robi'ah punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Paham betul? Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, wasatiyah fil aqidah. Imam Asy'ari. Imam Asy'ari membaca Quran bolak-balik. Awal selesai, balik lagi dari awal lagi. Kakek sampean, baca cuma Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Nas, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Ilahi Musamawat, Allahumma salli sa'adi makhlukat, Allah, Allahumma salli Muhammad, Al-Fatihah, berkat. Nah, paling kalau ditambah Yasin, makanya halaman Yasin paling kotor. Yang lainnya bersih, nggak pernah dibaca yang lainnya. Imam Asy'ari baca Quran, menjumpai sifat Allah, Sami'un Basir, maha mendengar, maha melihat, Rahmanun Rahim, maha kasih sayang, Ghafur Rahim, Azizun Ghafur, Latifun Khabir. Hasil gitulah. Bikul syai'in alim, maha mengetahui, Qadirun, maha kuasa. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Itu. Ini kalau nggak pernah ngaji nggak tahu ini. Kalau nggak pernah ngaji nggak tahu. Allah itu ada. Betul wontang nggak ada Quran mengatakan gitu. Paham nggak? Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Allah itu wujud. Nggak ada ayat Qurannya itu. Nah, Imam Asy'ari dengan kecerdasannya menetapkan bahwa Allah punya sifat wujud, bahkan sifat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata sama bahasa.
Kalau orang pinter nih, orang cerdas, orang kayak sampean orang, bukan sampean, bukan saya, bukan. Kalau orang yang cerdas, tidak sekali-kali sami'un, basirun, qadirun, rahmanun, rahimun, muridun, apalagi alimun, ya pasti ada. Gitu loh. Kalau orang cerdas, gak usah ngomong sifat wujud, ya pasti ada wong punya sifat sami'un, basirun, mendengar, melihat. Masa nggak ada? Ya ada dong. Tapi kita orang awam, nggak nyandak ke situ. Nyandak nggak itu? Maka Imam Asy'ari mengatakan dengan tegas, Allah sifat wujud. Punya sifat wujud pada Qur'annya. Tidak ada. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham? Ayo, bareng-bareng ayo. Kita ini sesungguhnya tidak ada. Ayo bareng. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Nah, kita buktikan. Ada kata ganti pronoun. Arab ya, Arab. Ana, aku. Anta, kau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Aku Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Ahmad, ana Zainab, ana Fatimah. Ya, dipakai kan? Tapi paling menggunakan 100 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mati enggak? Semua akan mati. Kalau sudah mati, tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Allah itu. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Jadi aku itu Allah. Kalian nggak paham ini. Pelan-pelan. Ya aku itu siapa? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah. Jadi aku itu Allah. Aku Fatimah Zina tuh 70 tahun, 70 tahun. Aku Said ini sekarang udah 67 nih. Pinjam. Maunya pinjam berapa tahun maunya? Ini berapa tahun pinjamnya maunya? Jawab. 100. Alah pikun. Jadi yang sebenar-benar aku itu siapa? La ilaha illa ana, artinya la wujuda illa ana. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Said, aku enggak ada sudah. Aku Syedok, enggak ada sudah. Tinggal aku. Paham tidak? Imam Asy'ari mengatakan Allah punya sifat wujud. Nomor 2. Engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Toto, engkau Soekardi, engkau Lili, engkau Dewi, engkau Dian. Mati semua nanti. Tinggal anta satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali anta. Di anta itu Tuhan. Alah, enggak paham. Anta itu siapa? Kalau anta Hasan, anta Ahmad, anta Toto, 70 tahun. Anta yang abadi itu Allah. Maka la ilaha illa anta artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau. Tidak ada engkau kecuali engkau. Kau Ahmad, kau Said, kau Hasan, sudah enggak ada sudah kecuali engkau. Allah. Begitu pula huwa. Sama. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang sebenarnya huwa, dia Allah, dia Ahmad, dia Soekardi, dia Sulaiman, mati semua. Dia Zainab, dia Fatimah, mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati.
La ilaha illa huwal. Dan yang sebenarnya huwa siapa? Jadi aku, engkau, dia, yang hakiki adalah. Alhamdulillah paham. Kalau nggak paham cuma saya datang. Nah, satu lagi. Wasatiyah fisyasa. Moderat dalam politik. Ya Haji Hashim Asy'ari melihat bahwa khilafah di Turki bubar. Tahun 23 khilafah sejak zaman Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar Khalifah. Umar, Utsman, Ali, dan Sumayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Tahun 1923 khilafah bubar. Berdiri Republik Turki modern sekuler. Mustafa Kemal Atatürk. Sekuler. Nama di Turki tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad gak boleh. Muhammad gak boleh. Mehmet. Iya. Rojab. Presiden sekarang. Rojab Thayyib. Gak boleh. Recep Tayyip. Ayub Eop. Khadijah Cetice. Pemerintah tidak menyediakan fasilitas haji. Mau haji silahkan. Pergi sana sendiri. Sekarang enggak, sekarang sudah tidak. Ini dulu ketika tahun 23 Mustafa Kemal Atatürk sampai tahun 75. Baru pemerintah kembali menyediakan pelayanan haji lagi. Masjid dilarang sound system. Pakai gamis, pakai kopiah putih di luar masjid enggak boleh. Dalam masjid boleh. Keluar enggak boleh. Tinggal di masjid. Kopiah putih tinggal di masjid. Sekuler namanya. Apalagi adzan enggak boleh, sound system enggak boleh. Gambar khalifah enggak boleh, dilarang pasang gambar khalifah. Sekarang sudah boleh sekarang. Sekuler sih. Ya. Wilayah-wilayah Turki, Mesir, Sudan, Aljazair, Tunis, Libya, Irak, Syria dijajah oleh kolonial. Inggris, Prancis, Italia, Indonesia, dan Hashim Asy'ari sudah tahu. Ini khilafah akan bubar. Tahun 1617 sudah tahu itu. Kalau khilafah bubar, jangan sampai di kita ini, Nusantara ini, menjadi orang Islam yang sekuler. Atau bangsa yang tidak semangat agamanya. Sekuler kayak Turki itu. Jadi gimana? Hashim Asy'ari cepat-cepat dengan kecerdasan. Orang cerdas itu. Ma'rifat dan cerdas. Mengeluarkan jargon, menggabungkan antara agama dan nasionalisme. Agama dan hubbul waton minal. Kamu beragama harus nasionalis, kamu nasionalis harus beragama, harus beriman. Ya Allah, di dunia Pak, sedunia tidak ada ulama kayak Hashim Asy'ari. Gak ada yang punya jargon seperti ini. Ulama Arab, ulama mana aja gak ada. Percaya sama saya 13 tahun setengah di Arab, pulang bawa anak 4. Anda nasionalis, harus beragama. Anda beragama, harus nasionalis. Karena beliau tahu, ini khilafah akan bubar. Nanti kalau bubar jangan sampai sekuler. Betul. Tahun 23 khilafah Utsmaniyah bubar. Umat Islam goncang, gak punya pemimpin. Karena dijajah. Tahun 31, pertama kali partai politik lahir di Arab namanya Partai Ba'ath. Pendirinya orang Kristen Ortodok namanya Mitchell Aflaq. Sekuler, sosialis, menggembrang pemuda-pemuda Arab. Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Syakir Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Habibur Ghaibah, Jafar Umeri, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi, Hawari Boumediene, bin Bella, Syadil bin Jadid. Itu aktivis Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Paham tidak? Artinya bukan aktivis Islam. Bukan aktivis, walaupun orang Islam, tapi enggak aktivis Islam. Melawan penjajah. Ringkas cerita, merdeka. Ringkas cerita ini, hasil merdeka, maka jadilah negara-negara Arab itu negara yang nasionalis, sekuler. Apa enggak ini ya? Serius ini. Tahun 36, tahun 31 tadi, pertama kali partai politik berdiri di Arab. Tahun 36, berdiri partai politik Islam, namanya Ikhwanul. Pendirinya namanya Hasan Banna. Ulama sufi, muqtadil, moderat, ulama alim. Ada aktivis
Ikhwan, kayak kita Banser lah, membunuh Perdana Menteri. Perdana Menteri masih namanya Najrosi. Waktu itu masih Raja Faruk, masih Inggris masih. Perdana Menteri dibunuh oleh pemuda Ikhwan tahun 42. Hasan Banna menangis dan marah. Kamu bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya kamu itu. Betul. Tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian, Hasan Banna dibunuh. Dibunuh Hasan Banna, Ikhwan dipegang oleh Sayyid Qutb. Bukan dari Al-Azhar, dari Cairo University. Kalau di sini bukan dari pesantren, dari UI lah kalau di sini gitu kalau di Indonesia. Menulis buku namanya Ma'alim fit Thoriq. Apa namanya? Petunjuk jalan yang benar lah kira-kira. Tanda-tanda jalan yang benar. Isinya, ringkas cerita ini. Ini bukunya. Isinya begini isinya. Yang namanya jahiliyah itu bukan kondisi sosial masyarakat terbelakang, buta huruf, primitif, bodoh. Bukan. Paham betul? Menurut Said Qutb, yang namanya jahiliyah itu bukan kondisi masyarakat terbelakang, buta huruf, bodoh, primitif, ketinggalan. Bukan. Jahiliyah adalah sistem politik. Yang bukan sistem Islam, namanya jahiliyah. Apa-apa itu isinya? Komunisme, kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Liberalisme, jahiliyah. Nasionalisme, watonia, jahiliyah. Demokrasi, jahiliyah. Partai politik, jahiliyah. Pilihan umum, DPR. Ini, buku ini dibaca oleh kelompok-kelompok mahasiswa di seluruh universitas. Kecuali Universitas Nahdlatul Ulama. Nggak ada itu. Makanya radikalisme ada di UI, ada di ITB, di IPB, Undip, ITS, UNER, ada semua. Gajah Mada, ada semua. Hanya besar kecil. Yang kuat IPB itu kuat. IPB, ITB sekarang udah mulai, setelah menterinya Pak Nasir udah mulai. Lampung, Makassar, rektor juga berbau radikal. Guru besar Profesor Dr. Suteki dari Undip menulis membelain HTI mati-matian. Profesor doktor itu. Ini gara-gara bukunya Said Qutb namanya apa? Namanya apa bukunya? Ma'alim fit. Kumpulannya namanya apa? Tarbiyah. Mana ada tarbiyah? Ayo. Makanya istilahnya juga tarbiyah bukan ngaji bukan. Kalau kita ayo ngaji yuk. Kalau mereka ayo liqa yuk. Kalau kita ayo kita zikir yuk. Kalau mereka enggak ayo hijrah yuk. Hijrah itu pakai cadar maksudnya. Kalau kita enggak, ayo pada zikir yuk. Ayo zikir sewat ayo. Kalau mereka apa? Hijrah, pakai cadar maksudnya. Ayo kita ngaji yuk. Kalau kita ke sana enggak, ayo liqa. Nanti gurunya namanya murabbi. Akhi, ukti, abi, umi. Ikut tahu bahasa Arab ya. Hanya itu saja bahasa Arabnya. Kalau saya ajak ngomong Arab betul enggak bisa mereka. Ini dari buku Ma'alim fit Thoriq, masuklah pemahaman radikal di setiap universitas. Jebolannya nanti akan jadi pejabat-pejabat. Telkom, Indosat, Telkomsel, PLN. Pajak gitu. Lihat, banyak jenggot, banyak calon cingkrang. Luar biasa. Malah menurut Menteri Menhan Pak Ria Mizar Yakudu, di TNI sudah 3% terpapar. Ini bahaya sekali kalau sudah yang pegang radikal punya bedil. Wah, udah. Yang membunuh Presiden Anwar Sadat di Mesir tanggal 3 Oktober tahun 81, Sersan Khalid Islambuli namanya. Ini radikal. Yang membunuh Menteri Agamanya namanya Syekh Husain Al-Dhahabi, dibunuh. Wartawan senior namanya Yusuf Sibai, dibunuh. Sudah radikal dipegang oleh orang punya bedil. Hanya kita mendingan. Hatinya saya hormati. Oleh karena itu NU satu-satunya. Saya lu ya. Orang lainnya nggak tahu lah. Saya NU satu-satunya organisasi yang komitmen, punya tanggung jawab, punya mas'uliyah, integritas yang maksimal kepada NKRI, Pancasila,
Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang 40, selama ada PBNU, Indonesia akan selamat. P. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. NKRI, U. Disingkat PB. Alhamdulillah paham. Selamat kepada Kiai Syihabuddin dan Kang Solehan. Semoga Jain Depok bermanfaat, berkah, berjuang, mempertahankan NKRI Pancasila dengan berdasarkan Islam ahli awal, Islam wasatiyah dan tasawufiyah, Islam moderat dan akhlakul karimah, santun, berakhlak, ramah dan indah, damai, akur, rukun, solid, gotong royong. Itulah Islam. Ini dulu waktu saya meletakkan batu pertama, tahun berapa ya? Lupa saya tahu berapa ya? Masih Pak Nur Mahmudi wali kotanya. Ini pohon bambu ini. Ini pohon bambu ini. Gak ada rumah di sini, gak ada rumah. Masih ingat. Tahun berapa ya? Belum ah. Sebelumnya. Sudah ketemu sudah. Gitu ya, sudah ketemu ya. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wa najah. Hafadkum min ahati wal afat. Fitan. Ikuna fi salah khair. Wa huwal muwaffiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.